Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita membahas apa-apa saja yang bisa membuat kita lebih percaya diri dalam memulai bisnis. Salah satunya adanya komunitas. Alhamdulillah hari ini kita ke Jogja dalam rangka untuk mengambil lisensi Zendo. Apa itu Zendo dan bagaimana cara kerjanya? Ikutilah liputan kita bersama Ngeh Bisnis berikut ini. Bismillah, kita mulai belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu orang Tulungagung, pasti kamu sering lihat kakak-kakak pakai jaket ini berseliweran di jalan kan? Yap, jadi mereka ini adalah drivernya Zendo. Sebuah jasa delivery all-in-one dan ojek online asli buatan Cah Tulungagung. Bahkan Zendo ini duluan ada jauh sebelum para raksasa transportasi online hijau masuk di Tulungagung loh. Dan gak cuma jasa delivery online dan ojek online aja, tapi Zendo ini juga melayani apapun yang kamu butuhkan. Mulai dari belanja ke pasar, membantu permasalahan rumah seperti benerin keran, bahkan sampai memata-matahi selingkuhan. Tapi pernahkah terlintas di pikiran kalian, siapa sih sosok di balik Zendo ini? Seorang laki-laki? Bukan. Meskipun bisnis jasa ini image-nya manly, tapi sebenarnya foundernya adalah seorang ibu yang punya mental dan kisah hidup yang luar biasa. Assalamualaikum guys, ini setelah berapa hari kita di sini ya? 2 hari sejak Jumat sore. Ini kan kemarin kita sudah sempat bincang-bincang masalah segmentasi kemarinnya dengan saya. Nah ini kita mau bersama dengan Mbak Lutfi, owner atau apa ya? CEO ya Mbak? CEO dari Zendo Indonesia, Masya Allah. Jadi kemarin itu kita di sini ada beberapa agenda guys. Jadi kita ketemu sama Pak Wahyu untuk masalah madu ya. Terus kita mau bikin paket usaha kebab untuk teman-teman yang dari santri. Terus juga ini yang ketiga ini gongnya. Kita mau 2 hari kita pelatihan dengan Zendo dengan Mbak Lutfi. Nah, Zendo itu apa sih Mbak? Bisa dikasih sedikit ini biar teman-teman tahu ya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Lutfi, CEO-nya Zendo. Buat teman-teman yang belum tahu Zendo, aku perkenalkan nih. Jadi Zendo ini adalah layanan on demand jasa yang melayani apa aja di mana aja kecuali nagih hutang sama nyariin jodoh. Soalnya susah banget itu keduanya gitu kan. Jadi teman-teman itu kalau order Zendo itu gampang banget. Bisa lewat WA, aplikasi di Play Store dan juga di web. Bisa bantu ojek, beli makanan, belanja, antar barang, cleaning service, nemenin kondangan, terus beliin perlengkapan lahiran atau apapun lah. Ambil rapot, datang ke rapat, semua bisa. Pokoknya selama driver kita berani sih gas aja gitu. Dan buat teman-teman di area Surabaya dan sekitarnya, insya Allah Zendo akan segera mengaspal di Surabaya. Jadi kita siap banget jadi keluarga kamu, jadi keluargamu untuk jadi sahabatmu juga, untuk melayani kebutuhanmu, nyari solusi dari permasalahanmu. Jadi bahkan untuk teman-teman UMKM kita nyebutnya teman tumbuh karena value-nya Zendo adalah tumbuh bersama. Jadi buat UMKM yang pengen banget berkolaborasi sama kita, dan karena kita pengen banget ya kolaborasi dengan semua UMKM, karena untuk delivery, untuk publish dan semuanya kita pengen banget kolaborasi dan tumbuh bareng. Jadi bergabung dengan ekosistem kami di Zendo Surabaya dan Zendo Indonesia. Gitu sih. Sudah jelas ya? Atau kurang lagi? Gitu pokoknya apa aja di mana aja. Apa aja di mana aja ya, Masya Allah ya. Jadi apapun yang kalian perlukan selama itu halal. Waduh, dan masih bisa kami lakukan ya. Sampai Toto kemarin itu bilang sampai ngurusin pindahan atau nebang pohon. Karena kebutuhan orang kan macam-macam tuh ya. Kebutuhan orang macam-macam. Kadang ada yang nggak punya RT, nggak ada kenalan tukang, nggak ada kenalan orang yang bisa bantu. Aku minta tolong siapa sih, apalagi pendatang misalnya. Iya betul. Sama tetangga kurang akrab, minta tolong siapa? Zendo aja, nggak perlu merasa merepotkan karena otomatis memang harus membayar jasanya. Betul, tapi betul. kan
nggak sungkan. Betul, Ya, betul. Udah gitu. Nah, ini guys, yang di belakang kamera ini ada Pak Slamet. Beliau ini yang mengambil lisensi Zendo untuk yang di Surabaya. Jadi sebentar lagi insya Allah kita akan mengaspal ya Pak Slamet ya. Ya insya Allah bulan depan kami mau siapkan armada dulu ya. Armada teman-teman yang membantu juga mungkin sarana dan prasarananya seperti itu. Cuman memang kami harus banyak belajar karena biasanya kan kami berdua ini kan pengusaha kebab ya, yang urusannya itu sama makanan. Iya. Kalau ini masalah jasa. Heeh. Nah, ini gimana Mbak Lutfi caranya untuk ngopeni sedemikian banyak orang seperti itu, ada tipsnya nggak buat kami, Mbak? Oke. Jadi beda banget ya emang kalau Budi ya dan Mbak Slamet itu fokusnya sama benda mati. Justru kita sama barang hidup nih, layanan nih. Nah, gimana? Ternyata kepada orang itu kan dinamis banget, nggak kayak kebab. Misal kulit kebab ketepung ya, dia tua-tua udah kayak gitu gitu ya kan. Tapi manusia itu sangat dinamis. Nah, gimana? Berarti kita harus segera beradaptasi, mengenali habitnya seperti apa. Culture-nya seperti apa sih orang yang butuhkan, apa sih yang jadi sasaran tembaknya Zendo. Nah seperti itu, jadi pentingnya adalah itu yang pertama. Yang kedua adalah gimana kita bisa memberikan layanan terbaik, karena yang namanya bisnis jasa otomatis sesuatu yang sebenarnya tidak terlihat tapi bisa dirasakan melalui pelayanan yang baik. Benar. Kalau ngomongin kebab dimakan enak, orang bilang gitu. Kalau untuk layanan jasa berarti kan ketika dia dapat layanan jasanya, terpenuhi kebutuhannya, merasa terpuaskan, dia akan responnya baik gitu kan. Sama begitu sebaliknya, kalau pelayanannya kurang bagus otomatis responnya juga negatif. Jadi kayak gitu sih. Jadi lumayan menantang dan sulit juga kalau untuk bisnis jasa itu, kesulitannya sebenarnya nentuin HPP ya. Betul. Jadi gimana sih kita bikin misal kan juga. iya betul. Sebabkan pula itu Ya udah pasti dihitung harganya. gitu kan, dihitung HPP bla bla bla. Tapi kalau untuk ngitung ini ada orang yang minta tolong nebang pohon misal. Mau ngasih tarif berapa sih yang ini untuk jasa ini, atau itu datang ke rapat atau ngambil rapot, enaknya ngambil berapa sih biayanya. Nah, itu challenging banget. Bahkan untuk di-compare sama bisnis apa juga susah, Agak kecuali sulit kalau ya. pertukangan ya, misal servis AC kita tinggal lihat itu kompetitor mungkin harga mainnya di Surabaya yang aman berapa sih. Nah, kita tinggal carilah margin yang aman gimana. Nah, itu kalau gitu bisnis jasa itu menantangnya kayak gitu. Jadi Pak Slamet dan Budiah udah siap ini untuk Zendo Surabaya, dan dengan skema bisnis yang seperti itu sudah siap apa betul? Insya Allah. Sangat menantang guys, Insya Allah. Ya Something Allah. new buat Something Budiah. new, betul. Pasti. Challenging. Jadi memang untuk kami berdua ini kan, kami kan pertamanya harus menata bener-bener ya. Apa sih tujuan kita untuk melangkah ini kan? Betul. Apa tujuan kita untuk mengambil lisensi Zendo di Surabaya, tidak cuma sekedar numpuk-numpuk harta no. Karena harganya sebenarnya berkurang ya. Karena otomatis kita harus ada budgeting Iya, macam-macam. betul. Tapi itu masalah mentalitas pengusaha aja sih. Iya, Jadi, memang kalau tujuan utama kami itu kan memang kita itu ingin lebih banyak bermanfaat Amin. bagi banyak orang, bagi teman-teman UMKM. Kenapa? Karena selama ini tuh kan yang bermain kan ya yang hijau sama yang itu ya, maksudnya kan. Jadi kan dengan tarif yang sedemikian, bahkan juga mereka masih ngambil juga range harga dari restoran berapa, seperti itu kan agak-agak sedikit dalam tanda kutip merugikan seperti itu ya guys ya. Jadi ini selak Mbak Lutfi sepertinya sudah ditunggu sama tamu. gitu. Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Tunggu Zendo Surabaya mengaspal. Buat warga Surabaya, kita siap jadi sahabatmu untuk memenuhi kebutuhan, untuk membantu solusi semua masalahmu, dan siap tumbuh bersama teman-teman tumbuh di Surabaya. Jadi tunggu apa lagi? Nanti install aplikasi Zendo di Play Store dan juga webnya www.zendo.id. Ordernya semudah berkirim pesan, bisa juga lewat WhatsApp. Tunggu kita di Surabaya. Zendo Surabaya, apa aja? Gimana? Terima kasih guys ya. Terima kasih. Alhamdulillah, sepagi ini meruput ya teman-teman.
Ini kami bersama full tim manajemen Zendo yang masih baru berapa hari bertugas ya. Dan ini pagi ini kami diajak senam pagi sama Pak Dahlan Iskan gitu ya Pak Slamet ya. Masya Allah. Ya, nanti insya Allah kami akan bertemu dengan Bu Lutfi. Beliau itu adalah CEO Zendo Indonesia. Dan ya mungkin nanti sedikit-sedikit lah kita akan ketemu sama Pak Dahlan Iskan. Masya Allah, Alhamdulillah. Memang kita inginnya itu Zendo berkembang secara organik ya, istilahnya organik ya sekarang ya guys ya. Jadi berkembang dengan natural ya, kita bisanya apa itu yang kita kerjakan. Mungkin kita bisanya antar jemput sekolah dulu atau beli makanan dulu, dan hanya skup kecil dulu gitu loh, maksud kami seperti itu. Jadi kita nggak terlalu harus tiba-tiba begitu guys. Tapi Masya Allah ketika Allah berkehendak lain, kita loh sekarang itu istilahnya itu dikasih privilege seperti itu ya, dikasih kesempatan gitu ya Mas Slamet ya. Iya, kasih. Ya, itulah ya beliau Pak Dahlan Iskan ya, Masya Allah, yang merupakan tokoh politik kita yang sempat juga menjadi menteri ya. Dan memang untuk menjadi seperti itu tuh tidak mudah, dan dia harus memiliki karakter yang luar biasa ya. Tidak seperti kita ini guys. Mungkin kita bisa mencontoh banyak dari beliau, kedisiplinannya, semangatnya, yang meskipun usia beliau sudah tidak lagi muda, tapi ngalah ngalahi kita guys, ngalah ngalahi kita beneran deh itu guys. Insyaallah, alhamdulillah. Memang kadang precious moment ya, saat-saat yang berharga dan luar biasa itu lepas dari rekaman guys. Sudah kadung amazing, kadung seru-seruan ngobrol, jadi lupa nggak ngerekam. Jadi intinya ini tadi sempat bertemu juga sedikit pencitraan dengan Pak Dahlan Iskan. Tadi alhamdulillah saya sempat merekam kalau itu, tapi sepertinya suaranya tidak bisa masuk dari dia. Ya intinya beliau sangat apresiatif ya, apalagi dengan foundernya Zendo, Bu Lutfi itu kan, beliau sangat mendukung begitu ya. Terus Bu Lutfi juga mengatakan bahwa beliau tuh sangat amazing gitu loh dengan Bu Lutfi, dengan sepak terjangnya Zendo.